time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Langsung saja ke materinya. Saya mendapatkan nomor 6592. Saya akan menjelaskan dan membacakan soal pertama, yaitu nomor 6. Buat algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah 5 segi 4 dengan panjang, lebar, dan tinggi segitiga alas serta tinggi limas yang diberikan. Penjelasannya, 1. Ada import scanner. Mengimpor kelas scanner untuk membaca input dari pengguna. Kedua, deklarasi kelas dan variabel. Kelas 5 segi 4 memiliki atribut untuk panjang, lebar, tinggi segitiga alas, dan tinggi limas. Ketiga, konstruktor menginisialasi objek 5 segi 4 dengan panjang, lebar, tinggi segitiga, dan tinggi limas. Keempat, metode hitung luas alas. Menghitung luas alas limas yang berbentuk panjang dengan rumus luas alas sama dengan panjang kali lebar. Kelima, metode hitung sisi tegak. Menghitung luas sisi tegak limas yang berbentuk segitiga dengan rumus luas sisi tegak sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Keenam, meter hitung luas permukaan. Menghitung luas permukaan limas dengan menjumlahkan luas alas segi 4 dan 4 kali luas sisi tegak. Rumusnya, luas permukaan sama dengan luas alas tambah 4 dikali luas sisi. Ketujuh, metode main titik masuk program yang meminta input dari pengguna dan menampilkan hasil perhitungan luas permukaan limas. Yaitu di bawah ini adalah codingannya. Nomor 5. Tabung bangun ruang yang memiliki dua lingkaran pada ujungnya dan permukaan dan tegaknya membentuk silinder. Penjelasannya, kelas tabung menyimpan jari-jari dan tinggi tabung. Metode hitung luas alas menghitung luas alas lingkaran. Metode hitung luas permukaan menghitung luas permukaan tabung dengan rumus 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Metode hitung volume menghitung volume tabung. Pada metode main, program meminta input radius dan tinggi dari user dan menampilkan hasil perhitungan luas permukaan dan volume. Yaitu ini juga codingannya. Lanjut soal nomor 9. Bagaimana operator logika NOT dapat digunakan untuk membalik hasil evaluasi sesuatu kondisi dalam algoritma? Berikan contoh penggunaannya. Alasannya,
Contoh penggunaan operator logika NOT. Bagaimana operator logika NOT digunakan untuk membalik hasil evaluasi suatu kondisi dalam contoh ini? Kita akan memeriksa apakah seseorang penggunaan berhak untuk mengakses suatu layanan berdasarkan usia mereka. Penjelasan kodenya. 1. Import scanner. Mengimport kelas scanner untuk membaca input dari pengguna. Kedua, deklarasi dan metode. Main, kelas operator logika NOT berisi metode main yang merupakan titik masuk program. Ketiga, input usia. Program meminta pengguna untuk memasukkan usia mereka. Keempat, pengguna operator logika NOT. Kondisi atau usia sama dengan 18 memeriksa apakah usia pengguna tidak lebih besar atau sama dengan 18. Jika kondisi ini benar, artinya pengguna berusia di bawah 18, maka program akan menampilkan pesan bahwa pengguna tidak berhak mengakses. Jika kondisi ini salah, artinya pengguna berusia 18 tahun atau lebih, maka program akan menampilkan pesan bahwa pengguna berhak mengakses layanan. Kelima, menutup scanner. Menutup objek atau scanner untuk mencegah kebocoran sumber daya. Kesimpulannya, operator NOT sangat berguna dalam pemrograman untuk membalik hasil evaluasi suatu kondisi. Dalam contoh ini, kita menggunakan operator NOT untuk memeriksa apakah pengguna tidak memenuhi syarat usia untuk mengakses layanan. Dengan cara ini, kita dapat mengontrol alur program berdasarkan negasi dari suatu kondisi. Dan ini juga hasil codingannya. Nomor terakhir atau nomor 2. Apa perbedaan antara statement if dan if else dalam pemrograman? Berikan contoh sederhana untuk mengilustrasikan perbedaan tersebut. Perbedaan antara statement if dan if else dalam pemrograman. Statement if, 1. Statement if digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi yang diberikan adalah benar atau true. Jika kondisi salah atau false, tidak ada tindakan yang diambil dan program akan melanjutkan ke baris. Kedua, statement if else digunakan untuk mengeksekusi satu blok kode jika kondisi yang diberikan adalah benar atau true, dan blok kode lain jika kondisi tersebut salah atau false. Dengan if else, kita dapat menangani dua kemungkinan. Satu untuk kondisi benar dan satu untuk kondisi salah. Contoh sederhana programan sederhana. Berikut adalah contoh program Java yang mengilustrasikan perbedaan antara statement if dan if else. Program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan angka dan menentukan apakah angka tersebut positif atau tidak. Penjelasannya, import scanner yaitu untuk membaca input dari pengguna. Kedua, deklarasi implementer kelas
If else example berisi metode main yang merupakan titik untuk program. Ketiga, input angka. Program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka. Keempat, if else memeriksa apakah angka lebih dari 0. Jika benar, program mencetak bahwa angka tersebut adalah positif. Jika angka tersebut tidak benar dan tidak lebih besar dari 0, tidak ada output yang dihasilkan dari blok if. Kelima, statement if else memeriksa apakah angka lebih besar dari 0. Jika benar, program mencetak bahwa angka tersebut adalah positif. Jika salah, program mencetak angka tersebut bukan angka positif. Keenam, menutup scanner, menutup objek scanner untuk mencegah kebocoran sumber daya. Kesimpulannya, dengan penggunaan statement if, kita hanya dapat menangani suatu kondisi benar tanpa memberikan alternatif untuk kondisi yang salah. Dengan menggunakan statement if else, kita dapat menangani dua kemungkinan. Satu untuk kondisi benar dan satu untuk kondisi salah. Ini membuat if else lebih fleksibel dalam mengendalikan alur program. Dan ini contoh codingannya. Sekian, terima kasih.